kita yakin ya bro ya, Vira ini kan dokter juga di Papua, spesialis lagi. Yes. Pastinya tidak punya waktu sama sekali. Jadi gue lebih condong saran gue antara ke BCA doang kayak bro kakak bilang, betul, atau ke SNP aja. Kalau punya akses nih. Kalau punya akses ya, tapi kalau nggak punya ya BCA aja udah oke. Itu yang pertama. Karena udah ada DSNP tadi. Betul. Kecilan. Kripto ini lebih sulit pasti kan. Vira ini nggak ngerti, BCA aja belum ngerti, apalagi di kripto. Jadi kriptonya ini akan mungkin gue pindahin ke equity semua bro. Kalau gue jadi Vira. Sampai bikin ratusan juta lah. Di BCA aja ratusan juta itu nggak masalah. Oke. Obligasi oke, fine. Kita nggak akan buatan karena preferensi orang. Emas juga perhiasan mungkin dipakai atau apa nggak masalah ya. Nah tabungan, problem tabungannya kemana? Gitu kan. Jawabannya kamu cari apa yang kamu tahu. Kira. Kamu kira-kira mau investasi seperti apa? Targetnya ini apa? Kita mau nanya dulu target investasi apa? Pertama sih mau ke dana tabungan anakku. Kalau saya hitung-hitung kasar itu mungkin sampai di 2039 dengan inflasi per tahunnya 15%, saya butuh 9,5 M. Ya. Oke. Jadi kamu mesti cari investasi yang kira-kira menuju ke sana kan. Nah, tapi problemnya senjata paling utama manusia untuk mendapatkan portofolio yang tetap itu adalah income. Gitu. Pasti. Karena earnings power kamu itu yang paling penting. Karena dari earnings power kamu itu kamu bisa muncul yang namanya savings rate. Nah, savings rate ini makin tinggi di level pendapatan 100 juta kamu ini di portofolio itu tepat kira. Kamu nggak usah ngapa-ngapain, kamu cuma tabung aja setahun. Itu bisa besar sekali. Let's say kamu bisa nabung 50 juta aja udah 600 juta. Gitu kan. Kamu bisa tabungnya cepet nih. Nah, target itu kan 15% per tahun kan anak 9,5 M mungkin tuh sampai kuliah kali ya bro ya. Yes. Dan lebih harusnya ya. Jadi saran kita adalah kamu cari investasi yang kira-kira bisa 10-11% per tahun. Nah itu bisa ada di mana? Satu, contoh BCA itu bisa, tapi dividennya kamu reinvestasi balik ya, itu kira-kira bisa 10-11%. Historical ya. Tapi balik lagi, past performance tuh nggak equal future return. BCA itu bisa jadi instrumen saham BCA. S&P 500 bisa jadi instrumen juga. Gitu. Kalau kamu punya time horizon yang sampai 10 tahun kamu bisa tahan drawdown-nya, Bitcoin 5-10% is not a bad idea. Paham nggak tidak? Berarti yang 400 juta bakal cair di Agustus ini better saya tempatin di BBCA, SNP, Yes. dan Bitcoin kok. Untuk 5% boleh. Kalau Bagus. kamu punya time panjang. Oke lah.